Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayah yang Allah karuniakan kepada kita sampai pada hari ini kita bisa merasakan nikmat tersebut, kita bisa merasakan nikmatnya bernafas, kita bisa merasakan nikmatnya melihat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung dan mulia, serta nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung ya. Sampai pada saat ini kita bisa hadir di masjid yang insyaallah dimuliakan Allah ini, kita menunaikan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kultum subuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup pembahasan tentang iman kepada kitab ya, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ya. Artinya, dan sempurnalah kalimat Rabbmu, kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini Bapak Ibu sudah sempurna ya. Sudah sempurna sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian ya. Itulah sempurna. Dan ada dua sifat yang Allah sebutkan tentang Al-Quran ini ya. Ada dua sifat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sidqan ya, artinya benar ya. Dan yang kedua adalah adla, yang artinya adil ya. Apa yang dimaksud dengan benar dan adilnya Al-Quran ya. Ya. Para ulama menerangkan bahwa Al-Quran ini kalau kita baca dari awal sampai akhir ya, kita bisa bagi ayat-ayatnya itu menjadi dua bagian. Kandungan dari semua ayat Al-Quran itu kita bagi menjadi dua bagian secara umum ya. Yang pertama, ada bagian yang berisi berita atau kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi atau bahasa lainnya cerita ya, tapi bukan cerita dongeng. Cerita yang benar-benar terjadi atau yang benar-benar akan terjadi ya. Jadi sebagian Al-Qur'an itu berisi cerita, berisi kisah, berisi berita, kabar disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada kabar yang telah lalu ya, baik berkaitan dengan manusia maupun berkaitan dengan alam semesta ya. Berkaitan dengan alam semesta, Allah ceritakan kepada kita, Allah telah menciptakan langit dan bumi, semua isinya ini atau alam semesta ini dalam waktu 6 hari ya. Dalam waktu 6 hari ya. Kemudian Allah juga jelaskan kepada kita bagaimana proses penciptaan langit dan bumi ya. Annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma ya. Yang awalnya langit dan bumi ini merupakan berawal dari proses kehancuran ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menata langit dan bumi tersebut sehingga jadilah seperti saat ini. Dan lain sebagainya. Allah ceritakan tentang matahari secara khusus, Allah ceritakan tentang bulan, tentang bintang ya, tentang langit-langit, tentang bumi, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang pegunungan ya.
Itu semua merupakan berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kabar yang Allah sampaikan kepada kita. Termasuk tentang manusia, kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia sejak zaman dahulu. Tentang Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya. Bagaimana hubungan antara beliau dengan malaikat, dengan jin, termasuk dengan iblis, Allah ceritakan, ya. Termasuk juga nabi-nabi yang lain, ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Yakub, Nabi Syuaib dan lain sebagainya. Ya, bagaimana dakwah mereka kepada umat mereka, bagaimana sikap umat mereka kepada para nabi dan rasul, semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Termasuk juga kejadian yang akan dialami manusia di masa yang akan datang. Ya. Tentang kehancuran alam semesta yang kita kenal dengan nama kiamat, hari kiamat, ya. Dan disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, termasuk ayat atau surat yang dibacakan pada rakaat kedua tadi, ya. Infitor, ya. Dibangkitkan manusia setelah meninggal, ya. Pada tiupan yang kedua, sangkakala yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula tentang padang mahsyar. Allah jelaskan tentang hisab, tentang mizan, ya, timbangan amal, termasuk menjelaskan tentang kiamat, tentang surga dan neraka, ya. Nah, semua ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, semua yang diberitakan, yang disampaikan oleh Allah, yang dikisahkan oleh dalam Quran adalah sidqon, ya, benar. Nah, ini harus kita imani, ya. Ini harus kita yakini, kita percaya, tidak boleh ragu sedikit pun, ya. Apalagi mendustakan, ya. Karena kalau kita mendustakan satu bagian saja dari ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam bentuk berita tadi, maka berarti kita mengingkari Al-Quran, ya. Kita tidak beriman terhadap Al-Quran, ya. Sama saja dengan tidak beriman terhadap seluruh ayat Al-Quran, hukumnya, ya, berarti batal keimanan kita. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini berisi berita, berisi khabar yang wajib untuk kita imani, wajib untuk kita percayai, wajib untuk kita yakini, tidak boleh kita dustakan, tidak boleh kita tolak. Nah, jadi itu makna dari sidqon, ya. Al-Quran ini mengandung berita-berita dan semua beritanya benar, ya. Tidak ada satupun kedustaan, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini berisi perintah-perintah dan larangan, ya. Berisi perintah-perintah dan larangan, kemudian batasan-batasan syariat, ketentuan-ketentuan hukum, ya, yang kita pegang di dalam agama kita, agama Islam. Nah, atau bahasa ringkasnya disebut syariat, ya. Jadi di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada ketentuan-ketentuan hukum, ya, ya, dan lain sebagainya di luar berita tadi. Nah, yang kedua ini Allah sampaikan dengan sifat adil, ya. Jadi semua yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran berupa hukum itu bersifat adil, ya. Tidak ada satupun yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak ada satupun yang diuntungkan oleh Allah. Tidak ada satupun kelompok manusia yang dizalimi oleh Allah dengan ditetapkan hukum tersebut. Tidak ada yang timpang sedikit pun dalam hal apapun, ya, berkaitan dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Semuanya adil, ya. Cuman manusia terkadang sampai akalnya atau pemahamannya terhadap hukum tersebut terkadang tidak sampai, ya. Terkadang dia bisa memahami hikmah di balik hukum tersebut, terkadang dia tidak bisa memahami, ya.
Tetapi yang harus kita yakini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa semua hukum yang Allah tetapkan itu adil, membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia apabila dilaksanakan, diamalkan dengan benar, apabila diamalkan dengan baik. Maka ini yang disebut dengan adlan, ya, adil. Nah, kalau demikian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, berarti kita punya kewajiban untuk menerima. Kita punya kewajiban untuk tunduk, patuh, dan taat terhadap ketentuan tersebut, ya. Jadi dua sifat Al-Quran ini, sidqan wa adla, benar dan adil, dua sikap kita yang wajib terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita menerima, kita benarkan, kita imani, kita percayai, kita yakini. Kemudian yang kedua, kita tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya. Maka dengan inilah baru kemudian iman seseorang itu terhadap Al-Quran benar, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salah satu di antara keduanya ini tidak kita penuhi, maka rusaklah iman kita, ya, atau batallah iman kita. Nah, sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum, ya, gambaran yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan keimanan dan keislaman kita, termasuk terhadap Al-Quran, ya, dalam hal ketentuan dan ketetapan yang Allah atur dalam Al-Quran, ya, ibarat jenazah atau ibarat mayit yang diurusi oleh orang yang masih hidup. Dia sudah meninggal ini. Kadang mungkin sebagian besar orang matanya terbuka, ya, melihat ke arah atas. Kemudian kita diperintahkan untuk menutup mata mayit tersebut sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulailah kita memandikan, ya. Senampoka tupani, tentu kita buka pakaiannya, kita lepas, ya. Kita lepas bajunya, celananya, kemudian kita tutup, ya, sebagian tubuhnya agar tidak kelihatan auratnya dengan kain sebelum kita mandikan, ya. Setelah itu kita mandikan, ya. Kita mandikan, kemudian kita sabun dan lain sebagainya sampai selesai. Kemudian kita kafani. Setelah dikafani baru kemudian disolatkan dan dikuburkan, ya. Bagaimana sikap jenazah mayit tersebut ketika proses itu semua? Diam dan menerima, ya. Tidak protes sedikit pun, ya. Noka kadu mayit sebeling mentui buka lamung, enak mata buka gitu. Tidak pernah dia berkomentar, tidak pernah dia menolak, ya. Ketika dimandikan, anak panik apa sakit, tidak pernah sama sekali, diam, terima saja sampai dia dimakamkan. Nah, itu diibaratkan bagaimana sikap seorang muslim terhadap ketentuan syariat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dalam agama Islam. Allah perintahkan sholat, ya terima, ya. Tidak protes, tidak menolak, ya. Allah syariatkan puasa, ya kita terima, ya. Allah perintahkan kita untuk menutup aurat, ya kita terima. Allah perintahkan kita untuk mencari rizki dengan cara yang halal, kita terima, ya. Semuanya, ya. Jadi kewajiban bagi seorang muslim itu menerima, patuh, tunduk, taat terhadap ketentuan syariat. Begitu protes, begitu menolak, nah maka berarti ibarat tadi, ya, ibarat mayit yang menolak, ya, ketika dimandikan berarti batal jadi mayit, kan itu. Berarti dia bukan mayit, masih hidup sebenarnya. Ya, begitu pula seorang muslim ketika dia menolak salah satu dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam Al-Quran perintah atau larangan, maka berarti dia hilang Islamnya, ya, hilang imannya. Ya, kita berikan contoh lagi Bapak Ibu jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan haramnya khamar atau minuman keras, ya. Maka kewajiban seorang muslim itu tunduk, ya. Dia terima bahwa khamar ini hukumnya haram, ya. Kalau dia menjauhi, meninggalkan khamar, ya, padahal dia punya kesempatan untuk mengkonsumsi
minuman haram tersebut, maka dia berpahala, ya. Tapi kalau dia ternyata dia minum khamar, ya, maka dia berdosa, ya. Dia berdosa. Tapi dalam keyakinan dalam hatinya tetap meyakini bahwa khamar itu haram, kan gitu. Jadi kalau orang yang seperti ini ternyata melanggar larangan, dia berdosa. Kalau dia meninggalkan perintah, dia berdosa. Tetapi keyakinan di dalam hatinya tetap, iman dalam hatinya tetap, ya. Ketika dia tetap meyakini apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menolak tentang hukum haramnya minuman keras, nah inilah yang membuat imannya itu hilang, ya. Ini yang membuat imannya itu batal. Yang kita pahami Bapak Ibu, ya, perbedaan antara menerima hukum dengan melaksanakan. Dua hal yang berbeda, ya. Dua hal yang berbeda, ya. Contoh lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perjudian, ya. Sama. Allah mengharamkan perjudian. Jelas dalam Al-Qur'an Allah sampaikan tentang haramnya judi, haramnya khamar, ya. Maka apa yang menjadi kewajiban utama seorang muslim? Menerima ketentuan tersebut, meyakini bahwa memang berjudi itu hukumnya haram, ya. Berjudi itu hukumnya haram, ya. Ketika dia dihadapkan ada berkesempatan untuk berjudi, dia tahan diri. Oh, saya nggak mau berjudi. Kenapa? Karena Allah haramkan. Maka dia dapat pahala, ya. Karena ini konsekuensi dari haram Bapak Ibu. Kalau seseorang meninggalkannya semata-mata karena Allah, maka dia dapat pahala, ya. Kalau dia melakukan, nah ketika dia lakukan maka dia berdosa, ya. Ketika dia lakukan maka dia berdosa. Tetapi ketika dia tetap meyakini dalam diri, dalam hatinya bahwa perjudian itu hukumnya haram, maka dia sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, tapi melakukan dosa besar, ya. Dia tetap beriman, imannya tetap berada dalam dirinya, tidak hilang, tidak terhapus, ya. Tapi kalau seseorang tidak meyakini haramnya perjudian, ya, nongkah haram sah, ya. Berarti apa? Berarti hilang imannya, ya. Kita bicara lagi masalah sholat pun demikian. Kita bicara lagi masalah puasa pun demikian, ya. Ketika Allah mewajibkan ibadah sholat, maka yang pertama kali kita lakukan adalah meyakini bahwa sholat itu wajib, jelas, ya. Kemudian ketika ada orang melaksanakan sholat, maka dia telah mendapatkan pahala yang sangat besar. Ada orang yang meninggalkan sholat, maka ancamannya keras, ya. Dosa yang sangat besar, ya. Nah, dosa yang sangat besar. Tapi kalau dia masih tetap mempercayai, mengimani bahwa sholat itu hukumnya wajib, maka dia masih sebagai seorang muslim, ya. Tapi kalau ternyata dia tidak meyakini wajibnya sholat, nongka wajib sembahyang, ya, tidak wajib sholat, maka berarti imannya itu hilang, ya. Nah ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa semua ketentuan-ketetapan tersebut sifatnya adil, membawa kebaikan, kemaslahatan bagi manusia. Kalau ditinggalkan malah akan mendapatkan kemadaratan, mafsadat. Maka kita berkewajiban untuk menerima semua ketentuan dan ketetapan tersebut. Nah ini sikap kita Bapak Ibu jemaah yang berkaitan dengan Al-Quran yang adil dan benar, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan bagi kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.